Halo teman-teman UTA 45 Jakarta, perkenalkan namaku Yasin Dirismahani dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial. Pada kali ini, aku ingin sharing terkait program MBKM yang pernah aku ikuti. Jadi ketika waktu semester 7, aku mengikuti program Studi Independen Kampus Merdeka yang bermitra dengan PT Microsoft Indonesia dan juga Mari Belajar sebagai pihak ketiga penyelenggara. Dan untuk proses tahapan pendaftaran itu yang pertama pastinya kita harus membuat akun di website Kampus Merdeka. Selanjutnya kita lengkapi data diri kita seperti nama, tanggal lahir, asal universitas, dan lainnya. Selanjutnya kita mengupload CV yang sudah kita buat dan juga kita upload sertifikat-sertifikat yang kita miliki. Misalkan kita memiliki sertifikat organisasi, sertifikat keahlian, atau sertifikasi lainnya. Itu bisa kita masukkan sebagai nilai plus untuk diri kita. Dan juga transkrip nilai gitu ya, yang harus kita print dari universitas. Dan kalau misalkan teman-teman mempunyai tabungan ya, buku tabungan BRI atau BSI itu bisa sih di-upload gitu ya buku tabungannya. Dan juga kartu tanda mahasiswa itu juga di-upload juga gitu ya sebagai syaratnya. Dan ada NISN juga itu harus kita isi juga. Dan peraturan terbaru itu ada yang namanya SPTJM, yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang harus diisi mahasiswa sebagai syarat untuk bisa apply ke perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan Kampus Merdeka. Dan untuk saya mengikuti studi independen ini dilakukan secara online atau daring gitu ya, menggunakan aplikasi Microsoft Teams sebagai jembatan atau media komunikasi dari mentor dan juga mahasiswa gitu ya. Dan untuk timeline pembelajaran itu aku dilakukan dari bulan Agustus sampai bulan Desember 2021. Ya kurang lebih sekitar 4 bulan, di mana aku memilih learning track Microsoft Productivity The Modern Workplace, di mana selama pembelajaran itu aku mempelajari apa sih? Jadi Microsoft Productivity ini seperti produktivitas kinerja kita yang dilakukan melalui aplikasi Microsoft gitu ya. Jadi aplikasi Microsoft yang paling familiar oleh masyarakat itu kan Microsoft Office Specialist, atau biasanya itu ada Word, Excel, PowerPoint, dan juga Outlook gitu ya. Selanjutnya aku mempelajari Microsoft 365 Fundamental dan juga Power Platform Fundamental, di mana itu aplikasi terbarukan dari Microsoft ya, seperti aplikasi Power BI, Power Apps, Power Automate, dan juga Power Virtual Agent, di mana aku sangat apresiasi sekali ya, aplikasi-aplikasi Microsoft itu memang sangat keren dan juga sangat menunjang produktivitas kinerja kita gitu. Dan untuk benefit yang aku dapatkan itu yang pertama pastinya ilmu ya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna juga. Dan juga selain itu aku menambah teman-teman baru gitu ya, kenalan sama mahasiswa seluruh Indonesia. Dan juga aku mendapatkan uang saku dari Kemendikbud itu sebesar 1,2 juta per bulan. Dan yang spesial dari Microsoft ini, Microsoft secara cuma-cuma atau secara gratis memberikan sertifikasi internasional, yaitu Certiport, untuk kepada mahasiswa seperti itu. Jadi menurut aku benefitnya sangat banyak dan juga sangat berguna ya untuk kita gitu. Dan selain itu di studi independen ini ada yang namanya Capstone Project. Nah, Capstone Project ini merupakan project akhir yang harus kita selesaikan untuk mendapatkan sertifikat Kampus Merdeka. Di mana dalam Microsoft ini terdiri dari beberapa project gitu ya, dan mahasiswa boleh memilih, yaitu yang pertama ada project bidang pendidikan, kedua bidang kesehatan, dan yang terakhir bidang bisnis. Dan aku memilih project di bidang pendidikan, di mana seolah-olah aku seperti membuat lembaga kursus yang diintegrasikan secara online gitu ya. Dan itu harus aku konfigurasikan dari pada saat awal proses pendaftaran sampai peserta mendapatkan sertifikat, itu harus dilakukan secara otomatis, dikonfigurasikan, jadi tidak boleh ada yang manual gitu ya. Dan semua itu kita lakukan menggunakan aplikasi-aplikasi Microsoft yang telah kita pelajari. Nah, dari Capstone Project ini aku menilai sangat luar biasa ya, karena Capstone Project ini dilakukan secara mandiri dan juga itu mengasah skill kita gitu ya dalam analytical thinking dan juga creative thinking, design thinking, semuanya kita melakukan secara pribadi gitu ya.
Dan untuk kesan dan pesannya, aku akui ini program Kampus Merdeka sangat terbaik, sangat bagus, dan aku merasa dunia pendidikan khususnya dalam perguruan tinggi sudah sangat berubah gitu ya dengan masa lalu gitu, karena ini merupakan program yang sangat luar biasa. Jadi kita mendapatkan pembelajaran di luar kampus yang sangat bermanfaat untuk kita, karena memang pada dasarnya ketika kita sudah lulus kuliah itu kan pasti skill ya yang diutamakan gitu. Jadi dengan adanya program Kampus Merdeka ini yang bermitra dengan perusahaan-perusahaan ternama, itu sangat membentuk mahasiswa untuk memiliki skill yang kita kuasai seperti itu. Dan juga untuk relasi itu juga kita sangat banyak gitu ya, karena kadang kita mengikuti program Kampus Merdeka yang pertama, terus yang kedua kita ikut juga. Nah itu terkadang kita menemukan teman lama kita gitu ya, kalau emang kita sama gitu ya programnya. Itu sangat luar biasa sih gitu ya, apalagi aku juga sekelompok sama orang Papua gitu ya, itu luar biasa sekali sih. Itu pengalaman yang luar biasa yang tidak aku temukan di kampus pastinya. Dan mungkin itu aja sih sharing dari aku gitu ya. Jadi semangat buat teman-teman yang ingin mendaftar program Kampus Merdeka, searching dulu ya, cari-cari dulu informasi sebanyak-banyaknya, benefit apa yang akan didapat. Terus juga program-program Kampus Merdeka sangat banyak, seperti kampus mengajar, juga pertukaran mahasiswa merdeka, ada juga sekarang yang terbaru wirausaha merdeka. Jadi diharapkan teman-teman dapat meneliti dulu gitu ya sebelum mendaftar. Dan ada satu platform baru dari Kemendikbud yang dibuat gitu ya, yaitu Alumni Kampus Merdeka Bergerak. Jadi buat teman-teman yang sudah mengikuti Kampus Merdeka dan dirasa sudah menjadi semester akhir, mungkin bisa bergabung dalam Alumni Kampus Merdeka Bergerak, di mana tujuan utama dari Alumni Kampus Merdeka Bergerak adalah untuk mensosialisasikan program Kampus Merdeka kepada mahasiswa dan juga membuat sosial project untuk masyarakat. Jadi mungkin itu dari aku ya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata, dan terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.